Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Rianda. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Saya akan menjelaskan tentang psikologi agama. Pengertian ruang lingkup dan lain-lain. Di sini psikologi agama dan cabang psikologi. Ada filsafat sebagai ilmu, kemudian ada psikologi cabang filsafat, lalu psikologi sebagai disiplin ilmu berkembang, dan salah satu cabang psikologi adalah psikologi agama. Dan yang terakhir adalah psikologi sebagai ilmu terapan berkembang sesuai kegunaannya. Itu psikologi. Jadi psikologi itu terdiri dari dua kata, psikologi dan agama. Lalu psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Dan yang terakhir, seorang yang melakukan praktik psikologis disebut psikolog. Dalam hubungan ini, psikologi ini didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami perilaku manusia. Kemudian ada agama. Apa sih itu agama? Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, praktik agama dapat mencakup ritual, khutbah, peringatan, atau pemujaan. Dan yang terakhir, banyak agama memiliki metodologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal kehidupan. Jadi agama ini kita bisa simpulkan bahwa suatu ajaran dan sistem yang mengatur kepribadian. Jadi kita bisa simpulkan agama ini adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan kepribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Lalu, secara definitif agama adalah yang pertama ada pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Terus yang kedua ada pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Kemudian yang ketiga adalah mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang memengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Dan yang keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Dan yang kelima, suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari kekuatan gaib. Dan yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu keyakinan gaib. Yang ketujuh, pemuja terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam sekitar manusia. Dan yang kedelapan, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Rasul. Di sini ada psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianut serta dalam kaitan dengan pengaruh usia masing-masing. Upaya ini untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Nah, tegasnya psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang memantul dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan kesadaran dan pengalaman agama manusia. Biasanya psikologi agama ini berbeda dari cabang-cabang psikologi lainnya karena dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan. Sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian lainnya tunduk kepada ilmu jiwa psikologi.
Sebagaimana telah diketahui bahwa psikologi agama sebagai salah satu cabang dari psikologi merupakan ilmu terapan. Kemudian ada ruang lingkup psikologi agama. Bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasanya atau umum, seperti rasa lega, tentram, sehabis sembahyang, terus rasa lepas dari ketegangan batin sesudah berdoa, atau membaca ayat-ayat suci. Perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir dan ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Kemudian ada bagaimana perasaan dan pengalaman seorang secara individual terhadap Tuhannya. Misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Kemudian yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati atau akhirat. Pada tiap-tiap orang pasti bakalan mati. Kemudian yang keempat, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Dan yang terakhir yaitu meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seorang terhadap ayat-ayat suci kelegaan batinnya. Kemudian di sini ada psikologi kemudian di sini ada fungsi psikologi agama. Yang pertama yaitu keimanan. Salah satu fungsi utama dari psikologi agama dalam kehidupan sehari-hari ini adalah untuk meningkatkan keimanan. Kemudian ada perubahan emosional. Pada umumnya, perubahan emosional pada seorang tentunya berubah-ubah dan bisa saja terjadi di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah perilaku. Pada umumnya, seorang yang mengerti psikologi agama tentunya akan dekat dengan agama juga. Dan ada lagi pemecahan masalah. Psikologi agama ini juga bermanfaat bagi seorang dalam hal pemecahan masalah. Kemudian yang kelima, pengaruhnya terhadap etos kerja. Psikologi agama ini juga memberikan manfaat bagi seorang dalam hal etos kerjanya. Karena dalam psikologi agama, bekerja merupakan sebuah ibadah. Jadi, jika dirasa pekerjaan adalah sebuah ibadah, maka sudah seharusnya pekerjaan itu dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan perasaan bertanggung jawab kepada Sang Pencipta pekerjaan itu sendiri. Kemudian ada memberi bimbingan dalam hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika mendapatkan suatu masalah, tentunya hal tersebut adalah hal yang normal ya Sobat. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menjadikan masalah tersebut sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, serta menjadikan sebagai bimbingan hidup. Kemudian ada menghargai kesusahan hidup. Hidup dan senang itu bukanlah suatu masalah dalam psikologi agama. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk melihat atau menghargai nilai kehidupan tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian di sini ada metode dalam psikologi agama. Metode yang digunakan dalam penelitian psikologi agama adalah metode ilmiah, yakni mempelajari fakta-fakta yang berada dalam lingkungannya dengan cara yang objektif. Dalam meneliti ilmu jiwa agama, sejumlah metode dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, dokumen pribadi. Jadi dokumen pribadi ini, metode ini digunakan untuk mempelajari bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang dalam keberagamaannya. Caranya yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah mengumpulkan dokumen pribadi orang per orang, baik dalam bentuk autobiografi atau biografi, atau tulisan, ataupun catatan-catatan yang dibuatnya. Dalam penerapannya, metode dokumen pribadi ini dilakukan dengan berbagai cara atau teknik-teknik tertentu.
Di antaranya yaitu teknik nomotatik, teknik analisis nilai, teknik ideografi, atau teknik penilaian terhadap sikap. Kemudian ada kuesioner dan wawancara. Metode kuesioner ini maupun wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden. Dalam penerapannya, metode kuesioner ini dan wawancara dilakukan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan pendapat masyarakat atau public opinion polls dan skala penilaian atau rating scale. Kemudian di sini ada tes. Tes ini digunakan untuk mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu. Dan ada lagi eksperimen. Teknik eksperimen digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang secara dibuat. Dan ada observasi melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Biasanya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sosiologi dengan mempelajari sifat-sifat manusiawi orang per orang ataupun kelompok. Lalu pendekatan terhadap perkembangan. Teknik ini digunakan untuk meneliti mengenai asal-usul dan perkembangan aspek sosiologi manusia dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya. Kemudian ada metode klinis dan proyektivitas. Dalam pelaksanaannya, metode ini memanfaatkan cara kerja klinis. Penyembuhannya dilakukan dengan cara menyelaraskan hubungan antara jiwa dan agama. Dan ada lagi metode umum proyektivitas. Metode ini berupa penelitian dengan cara menyadarkan sejumlah masalah yang mengandung makna tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Kesimpulannya dalam psikologi agama yaitu psikologi agama yang mempelajari rasa agama dan perkembangannya mempunyai peranan yang sangat korelatif dalam pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam sebagai sebuah upaya penyadaran terhadap umat Islam akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pertumbuhan rasa agama akan semakin meningkat dan juga bisa dihubungkan dengan kondisi di sekitarnya, baik sosial, ekonomi, ataupun politik hukum, dan sebagainya. Peran psikologi agama dalam pendidikan Islam lebih memudahkan pemahaman masyarakat dalam menelaah agama secara komprehensif. Biasanya agama ini tidak dipandang hanya sebagai kebutuhan orang-orang tertentu saja, tapi agama memang menjadi kebutuhan setiap pribadi seseorang yang menjadikan perkembangan pribadi secara psikisnya. Proses penyadaran dan perubahan untuk meningkatkan nilai jiwa keagamaan pun akan mudah dikembangkan. Perkembangan jiwa seseorang adalah sebuah bentuk kewajaran dan pasti terjadi dalam diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu keniscayaan dalam mengarahkan proses perkembangan kejiwaan. Terlebih lagi dalam lembaga pendidikan Islam, tentunya akan mempengaruhi bagi pembentukan jiwa keagamaan. Jiwa keagamaan ini perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya semoga dimaklumi. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.